dunia organisasi itu sangat penting bagi seorang mahasiswa. Tidak bisa hanya ilmunya yang kita dapatkan di kampus, tetapi intra kampus juga harus kita geluti untuk bisa memacu kita lebih ini lagi dalam memanage pribadi kita. Jadi kalau seorang perempuan kalau memilih untuk menjadi politisi harus total. Harus total, maksudnya bahwa dia tahu bahwa risiko apa ketika dia memilih untuk menjadi politisi. Tidak ada orang yang pernah menanyakan, itu caleg laki-laki itu kualitas ada tidak? Tapi selalu menanyakan itu perempuan kualitas tidak. Nah ini kan penghakiman yang tidak adil gitu. Perempuan jangan takut berpolitik karena tidak ada demokrasi yang sejati tanpa keterwakilan perempuan. Pemirsa Timex Forum dimanapun Anda berada, jumpa lagi di podcast Timex pada kesempatan ini. Kali ini tamu kita adalah Ibu Ana Wahakolin. Selamat datang Ibu, selamat bergabung di podcast Timex. Terima kasih, luar biasa dan sangat berterima kasih yang keren. Ya, Ibu Ana saat ini adalah anggota DPRD NTT, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan Bu ya? Iya. Ya, sebelumnya adalah anggota Komisi 5 di membidangi pendidikan, kesehatan dan beberapa bidang yang lain. Ya, Ibu Ana silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa. Sebagian besar sudah tahu tetapi supaya lebih dekat lagi, lebih tahu lagi. Silakan Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan oleh teman Timex untuk hadir di sini. Orang bilang tidak dikenal maka tidak disayang. Iya betul. Jadi tidak supaya disayang. Makin disayang. Ini sudah dikenal tapi supaya makin disayang. Iya. Jangan sama dilupakan. Siap. Tidak disayang maka tidak dicintai. Tidak dicintai ya. Terus kalau tidak dicintai, kalau misalnya mau maju lagi maka tidak dicoblos. Tidak dicoblos itu. Nama lengkap saya Ibu Ana Wahakolin, sarjana hukum, biasa disapa di Ibu An. Ibu dari 4 orang anak dan suami orang Manggarai Bapak John Mansur. Ya. Terima kasih Ibu. Tema kita hari ini, diskusi kita dengan Ibu An Kolin masih dalam semangat Hari Kartini. Siap. Hari ini adalah Hari Kartini, boleh dikatakan bulan ini adalah bulan Kartini yang sangat menginspirasi kita, bangsa Indonesia, teristimewa kaum perempuan. Karena melalui spirit Kartini, semangat Kartini, kaum perempuan Indonesia memiliki semangat emansipasi, lalu bisa menunjukkan eksistensinya, perannya di semua bidang kehidupan, tidak lagi didominasi oleh laki-laki, tetapi peran kaum perempuan juga sangat signifikan. Sejak saat itu ya, saat terbit buku habis gelap terbitlah terang, itu sangat menginspirasi. Ya. Untuk itu kesempatan pertama di awal diskusi kita ini, ngobrol kita ini, saya beri kesempatan, saya mau tanya kepada Ibu An Kolin, bagaimana dengan pendidikan Ibu An Kolin? Karena Ibu era Kartini sangat serius sekali, sangat memperhatikan pendidikan kaum perempuan. Ya. Bagaimana Ibu An Kolin yang dari kampung, dari Lembata? Dari Waibalun, Flores Timur. Dari Waibalun, Flores bukan Timur. Lembata. Dapilnya termasuk Lembata? Iya, kalau dapilnya Flores Timur, Alor Lembata. Alor Lembata, iya. Oke, dari Waibalun, Flores Timur, menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Kupang sampai dengan saat ini menjadi anggota DPRD NTT. Ibu bisa menceritakan yang menginspirasi lah. Siap. Terutama kaum perempuan soal pendidikan Ibu. Iya. Ya. Saya dilahirkan di Waibalun tanggal 2 Juli 1996. Ayah saya seorang kepala desa. Wah. 20 tahun, lurah 10 tahun. Kepala desa 20 tahun, lurah 10 tahun. Terlahir anak ke-7 kami dari 10 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan, 9-nya PNS. 9-nya PNS. Saya menghabiskan waktu SD hingga SMA di Flores Timur, SDK 2 Waibalun, SMP Ratu Damai Waibalun, SMA Negeri 468 Larantuka. Sekarang sebutannya Semansa, SMA Negeri 1 Larantuka, tapi dulu angkatan kami itu SMA Negeri 468. Setelah menamatkan dari SMA Negeri 468 lanjut ke kuliah di Fakultas Hukum Undana. Saya kepingin untuk S2 tapi sampai dengan sekarang belum jadi. Jadi saya pendidikan saya hanya
S1 saja dan saya pikir semangat Kartini itu yang paling keren atau paling terpatri di hati kita semua, tidak saja perempuan, adalah habis gelap terbitlah terang. Nah, habis gelap terbitlah terang ini kan maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Dari SMA ke Fakultas Hukum Undana itu jalurnya apa itu? Saya PMDK, tes. PMDK. Tes, ya. Tes. Lolosnya PMDK ya? Iya, lolos. Waktu SMA aktif di OSIS? Iya, saya aktif di OSIS, pengurus OSIS, ya. Dan biasalah ketua kelas dan segala macam. Jadi mengetahui diri bahwa punya jiwa kepemimpinan itu sejak SMA itu ya? Iya, siap. Atau apalagi boleh dikatakan mengasah diri, melatih diri untuk menjadi pemimpin itu sejak SMA? Dari SMA. Apalagi Bapak kan seorang kepala desa. Apalagi kepala desa 20 tahun, lurah 10 tahun itu tidak gampang. Iya, betul. Berarti jiwa kepemimpinan itu ada mengalir di saya. Iya, ya. Di Fakultas Hukum Undana, setahu saya, referensi yang saya baca, Ibu An juga aktif di intrakampus dan ekstrakampus di organisasi. Bisa diceritakan itu? Iya. Jadi waktu di Fakultas Hukum Undana saya tidak di Senat tapi di Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya di Badan Perwakilan Mahasiswa, aktif di situ, tetapi juga saya tidak di PMKRI tetapi di organisasi gereja nih, dan banyak juga yang saya geluti dunia organisasi. Akhirnya itu ya? Akhirnya tidak saya di pemuda Katolik, pemuda Katolik dan juga di internal paroki begitu, aktif di internal paroki dan juga ya kecil-kecilan, tetapi adalah untuk melatih diri dalam berorganisasi karena saya pikir bahwa dunia organisasi itu sangat penting bagi seorang mahasiswa. Tidak bisa hanya ilmunya yang kita dapatkan di kampus, tetapi intrakampus juga harus kita geluti untuk bisa memacu kita lebih ini lagi dalam memanage pribadi kita masing-masing. Justru yang mahal bagi seorang mahasiswa itu melatih diri di organisasi. Iya. Karena akademik semua punya, semua ahli di bidangnya masing-masing. Kan? Betul, sepakat. Sementara melatih diri untuk menjadi pemimpin aktif di organisasi, membina diri organisasi itu mahal. Iya. Karena kesempatan itu tidak bisa dibaca oleh semua mahasiswa. Dan dia tidak bisa terulang kembali. Apakah saat itu juga menginspirasi Ibu An seperti itu? Iya, jadi saya selain aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa dan juga lintas fakultas dan juga saya sangat aktif di kepanitiaan. Dulu kan ada segala macam kepanitiaan, saya terjun langsung ketua panitia dan segala macam. Itu tadi untuk memanage dan melatih diri kita bahwa kalau ilmu kampus kan otomatis semua tahu seperti Pak Ito omong, tetapi yang seperti itu kan sulit kita dapatkan dan itu sangat berguna ketika kita selesai kuliah. Kita punya relasi. Justru yang paling bagus membina diri di organisasi itu menjadi panitia. Menjadi anggota panitia, menjadi ketua panitia, justru itu yang paling bagus. Iya, siap. Karena itu dia akan teknis melaksanakan kegiatan berhadapan langsung dengan seluruh elemen, seluruh dinamika keorganisasian itu ditempa di kepanitiaan, Bu. Saya dulu mungkin karena prestasi jadi pernah diutus untuk seleksi mahasiswa teladan tingkat nasional. Tingkat nasional ya? Iya, hanya saya kalah di tulisan ilmiahnya, saya kalah di situ. Setelah itu baru sering menulis di Poskupang. Setelah itu dulu. Berarti waktu itu menangnya di narasi ya? Saya kalah di situ sehingga yang terpilih salah satu teman saya. Dan waktu itu seleksinya khusus untuk Fakultas Hukum Undana dan kami dua masuk. Saya kalah sehingga saya tidak. Tahun 1998. Ya? Finalis mahasiswa teladan. Ya. Luar biasa. Ibu An juga saya tahu saya aktif di Kaukus Perempuan. Iya. Kaukus Perempuan Politik Indonesia. KPPI. Itu sudah 2 periode menjadi ketua loh. Iya, sudah periode. Itu bagaimana ceritanya? Setelah selesai kuliah langsung aktif di situ? Tidak, saya bagaimana ceritanya? Setelah saya punya pengalaman banyak sekali. Setelah selesai kuliah, saya dosen dulu di Instipar ND, Institut Pastoral Atmareksa ND selama kurang lebih 2 tahun. Bersama almarhum Uskup Longinus. Kami hanya 1 mata kuliah saja, pengantar sosiologi. Dan juga sekretaris BAAK, Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan di Instipar ND. Kurang lebih mendekati 2 tahun, hijrah kembali ke Kupang, menikah dan
Dari situ saya juga pernah singgah sebagai wartawan Pos Kupang. Pernah juga hanya hanya beberapa bulan saja karena tidak ada yang mengurus anak, saya resign. Pernah juga di marketing manajernya Radio Ramagong. Saya pernah di media, pernah juga ya. Setelah itu baru di konsultan Bank Dunia di fasilitator pemberdayaan. Oh iya. Kurang lebih hampir mau 15 tahun bergelut di fasilitator pemberdayaan. Tidak saja dengan basis kerja saya itu dulu di Kabupaten TTS di 20 desa. Setelah di resign dari situ baru kembali ke Kupang dan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun 2003. 2003 ya. 2003, 2005 itu diundang untuk membentuk KPPI. KPPI kita waktu itu di Bogor dan menjadi pionir untuk pembentukan KPPI di NTT. Iya. Jadi sejak tahun itu sudah bergelut di yang namanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Setelah teman satu yang tidak jadi ketua, saya terpilih lagi untuk menjadi ketua dan sampai dengan sekarang. Sampai 2024 baru selesai jabatannya. Dan saya kira sudah cukup sudahlah. Perlu regenerasi ya? Ya, regenerasi itu penting karena kita tidak boleh menjadi matahari sendiri di sebuah organisasi. Betul. Harus bisa share juga, diwariskan generasi penerus. Iya. Selama pengalaman aktif di organisasi baik itu tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional menjadi konsultan Bank Dunia, apa kesan Ibu dalam kaitan dengan perempuan, posisi perempuan dalam posisi-posisi strategi seperti itu? Apakah masih ada dirasakan terutama kita di NTT seperti misalnya perempuan itu masih merasa minder, masih merasa kurang? Apa kesan Ibu selama sekian lama menjabat atau bergelut di dunia? Artinya gini, kalau bagi saya sosok perempuan kalau misalnya dia belum percaya diri atau dia masih merasa minder, kita harus melakukan advokasi yang secara rutin kepada yang bersangkutan. Saya kasih contoh misalnya gini, seorang perempuan ketika bergabung ke partai politik dan dia nyalek, dia caleg, tapi dia tidak berhasil dan itu membuat dia stres, dia sudah tidak ini lagi. Tetapi tidak boleh, artinya bahwa ketika masuk ke dalam sebuah partai dan menjadi politisi, itu harus menjadi sebuah pilihan. Tidak bisa kayak di situ tidak jadi pindah ini kayak gitu, tidak boleh. Kalau itu kita tidak menjadi seorang kader yang militansi dalam menjemput atau dalam koridor sebagai seorang politisi. Jadi kalau seorang perempuan kalau memilih untuk menjadi politisi harus total. Harus total. Maksudnya bahwa dia tahu bahwa risiko apa ketika dia memilih untuk menjadi politisi, dan itu saya lihat jarang orang memilih untuk ke situ. Kadang-kadang orang hanya dipanggil untuk menjadi caleg dan setelah tidak jadi ya sudah, tidak usah lagi. Padahal kan tidak boleh. Tidak boleh, harus menjadi. Kalau sejauh pengamatan Ibu, bagaimana kesiapan dari kaum perempuan di NTT secara umum NTT untuk terjun di dunia politik dalam lebih khusus lagi menjadi caleg seperti itu? Iya. Bagaimana kesiapan? Apakah Ibu melihat semakin baik ataukah masih belum cukup? Kalau Kaukus Perempuan Politik Indonesia, kalau teman-teman perempuan mau bergabung di situ, kita tempat persemaian para kader perempuan untuk dilatih bagaimana misalnya mengajukan argumentasi, bagaimana berdebat, bagaimana menulis segala macam. Itu adanya di wadah Kaukus Perempuan Politik, dan itu salah satu persyaratan dia adalah pengurus partai. Dia pengurus partai. Iya, baru kita melatih lagi di dalam secara rutin di dalam wadah ini untuk mengatakan kepada publik bahwa perempuan tidak boleh minder, perempuan harus percaya diri, dan perempuan harus tahu bahwa dia mampu untuk melaksanakan apa yang kita sebut dengan politik itu sendiri. Jadi dari dalam dirinya dia harus mempunyai rasa memiliki terhadap pilihan-pilihan tersebut, begitu. Jadi kalau misalkan saya biasa kasih komporin teman-teman, tidak pernah ada orang yang tidak pernah ada sekolah caleg loh, tidak ada sekolah caleg, tidak ada. Tinggal saja bagaimana kita memanage diri ketika kita berada dalam partai politik. Dan
perlu diingat secara bersama bahwa tidak ada orang yang pernah menanyakan, itu caleg laki-laki itu kualitas ada tidak? Tapi selalu menanyakan itu perempuan kualitas tidak. Nah ini kan penghakiman yang tidak adil gitu. Diskriminasi ya. Iya, penghakiman yang tidak adil atau vonis kepagian. Ya mari kita lihat saja seperti apa kader perempuan. Saya pikir ketika diberi ruang, dikasih peluang dan diadvokasi terkait hal ini, saya pikir perempuan akan sangat mampu untuk mengatakan bahwa dia perempuan politisi, dia perempuan pejuang, dia akan melakukan sesuatu hal yang dia berpikir ini akibatnya seperti apa. Jadi memang perempuan juga punya kesempatan yang besar sekali. Iya. Yang penting mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Mari ada wadah untuk bisa melatih diri, untuk memanage diri, untuk mengatakan bahwa saya memilih menjadi seorang politisi. Ya siap dengan segala resikonya. Karena manusia selalu di mana-mana saya selalu bilang, manusia itu matinya cuma sekali, tapi politisi itu matinya berkali-kali. Dadanya harus kuat, napasnya harus panjang. Ya. Dan itu apakah sudah tertanam di perempuan-perempuan NTT secara keseluruhan? Artinya gini, tugas partai politik itu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi kader perempuan yang ada di partai tersebut. Ya, tetapi misalnya kalau perempuan ingin lebih melebarkan sayapnya, mari kita bergabung sama-sama di KPPI, kita menumbuh kembangkan pribadimu yang sudah memutuskan untuk menjadi politisi. Ingat, harus yang bisa sudah memutuskan menjadi politisi, karena kadang-kadang ketika kita ini dan nyaris tidak terpilih sudah kita langsung stres, down segala macam. Tapi itu kan saya menghimbau tidak boleh. Kalau kita sudah memilih untuk menjadi seorang politisi, harus siap kalah, siap menang. Dada itu harus kuat gitu. Iya. Seperti saya kan sudah yang ketiga kali baru menang. Iya, kali ketiga baru jadi ya. Iya, karena apa? Karena kita memang kader ya. Kalau kader yang militan itu begitu, tidak pernah merasa sebuah kekalahan itu sebagai sebuah kemunduran gitu. Tapi merasa sebuah kekalahan itu adalah sebagai risiko dari sebuah pilihan menjadi politisi. Iya. Dan biasanya yang berhubungan dengan ketahanan mental itu biasanya perempuan lebih kuat sebenarnya. Iya, perempuan sangat kuat. Sangat kuat sebenarnya. Ya, sangat kuat sebenarnya. Perempuan sangat kuat. Harusnya lebih hebat dari laki-laki dong kalau begitu. Iya, harusnya lebih hebat. Tapi itu tadi kembali lagi kepada tujuannya seperti apa. Dia menjadi politisi atau dia hanya sekedar mau menjadi caleg atau dia hanya mau menjadi pengurus partai. Tapi saya mengharapkan ketika menjadi pengurus parpol juga tidak selamanya dia harus caleg. Yang penting dia memutuskan untuk dia menjadi seorang politisi gitu. Apakah itu juga terkait dengan budaya kita NTT yang masih didominasi oleh laki-laki? Saya kira. Dan apakah semakin luntur begitu dengan semakin banyaknya perempuan yang mendapat posisi strategis, sudah ada bupati, sudah ada ketua DPRD, di posisi-posisi strategis yang lain. Apakah itu juga menunjukkan bahwa perempuan NTT semakin maju, semakin setara dengan laki-laki? Iya. Artinya pemimpin-pemimpin perempuan itu akan menjadi magnet untuk perempuan lain bahwa ini loh perempuan bisa gitu. Perempuan bisa, ini ada di jabatan-jabatan tertentu dan perempuan ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan mampu dan tidak boleh takut dalam berpolitik. Tidak takut dalam berpolitik. Pemerintahan Ibu An melihat seperti apa? Kebetulan sekarang di komisi yang menangani bidang pemerintahan sekarang. Siap. Kalau di pemerintahan saya lihat ada kok perempuan-perempuan cerdas yang dulu di eselon 2. Banyak. Bahkan sekarang pejabat sekda kan perempuan. Nah, artinya menunjukkan kepada publik bahwa di mana ada jabatan itu ada dipegang oleh seorang perempuan, dia akan sangat hati-hati dalam membuat keputusan dan juga penuh dengan pertimbangan yang sangat matang karena mendahulukan hatinya dulu baru untuk melihat kepentingan banyak orang. Ya pasti seorang perempuan akan mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang dilahirkan. Dalam kaitan dengan yang disampaikan tadi, saya tertarik sekali bahwa perempuan itu sebenarnya memiliki jiwa, memiliki karakter yang lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab, seperti itu. Saya tanya kepada Ibu An, selama kurang lebih 1 periode menjadi anggota dewan, dalam dinamika sebagai seorang anggota dewan kaitan dengan tugas pelaksanaan
untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam hal bermitra dengan pemerintah. Ada tidak dinamika tertentu yang betul-betul menguras pikiran, menguras perasaan sebagai seorang perempuan? Iya, dalam hal-hal ada. Seperti itu. Ya, Ada adalah. Artinya bahwa ketika misalnya sebagai contoh ya, kebijakan anggaran yang dieksekusi oleh salah satu OPD kaitan dengan pembangunan toilet umum misalnya. Toilet umum, kan ada toilet umum itu bukan toilet umum dengan posisi duduk tetapi jongkok. Nah, kalau posisi jongkok itu kan dia sangat tidak ramah terhadap ibu hamil. Dia tidak bisa memapah janinnya ketika dia harus menggunakan toilet jongkok. Itu tidak boleh. Nah, ini kan sangat bias. Nah, ini kan perlu semangat dari kami sebagai anggota DPRD dengan 3 fungsinya, menetapkan anggaran, menetapkan peraturan, dan melakukan pengawasan. Itu perlu kita harus advokasi. Kita harus advokasi terhadap akibat dari sebuah perencanaan pembangunan yang bias gender gitu. Dan juga bukan hanya perempuan ya, dia terhadap disabilitas juga gitu kan. Kita tidak sedang ramah terhadap perempuan dan para disabilitas dalam kaitan dengan pembangunan. Saya kasih contoh itu contoh satu itu. Ya. Dan juga mungkin ada contoh banyak contoh lainnya. Tetapi saya lihat sekarang di setiap OPD ada ruangan khusus, misalnya ruang ramah anak, ruang ibu menyusui. Berarti kan OPD yang bersangkutan sangat paham soal pembangunan yang berkeadilan dan setara gender. Ada itu. Saya lihat di SPU ada. Ya? Oh iya. Dalam kaitan dengan perayaan Hari Kartini, Bu ya. Siap. Kemarin kita baru dalam suasana perayaan itu. Saya ingin tanya ke Ibu, apakah Ibu melihat ada suatu perhatian khusus dari pemerintah, baik provinsi, kabupaten kota dan NTT, untuk memberi tempat khusus lah hari itu, Hari Kartini, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembangunan khususnya perempuan. Apakah Ibu melihat itu dirayakan secara khusus, memberi suatu ruang khusus untuk merayakan itu? Iya, baik. Kalau terkait dengan tanggal 21 baru-baru saya karena tidak ada di Kupang waktu itu, jadi gitu. Saya tidak terlalu memantau situasi dan kondisi yang ada, karena saya lagi reses, Pak Ito. Saya lagi reses, sehingga yang saya tahu, yang saya lakukan di tempat reses pada saat itu ya, saya karena tidak selamanya bicara soal Kartini harus berkonde, berkebaya. Betul. Bagaimana sikap kita menunjukkan jiwa dan semangat Kartini di eranya itu terhadap kepentingan perempuan, bukan saja perempuan, masyarakat dan kaum pria pada umumnya gitu. Jadi semangat itu yang harus kita tularkan, dan sekali lagi makna Kartini tidak identik dengan berkonde dan berkebaya, tetapi bagaimana kerja-kerja karitatif yang harus kita lakukan di mana kita berada. Kalau misalnya di Nusa Tenggara Timur saya tidak terlalu pantau karena saya lagi di daerah, tapi saya yakin bahwa adalah nilai yang dibuat oleh setiap OPD dalam kaitan Hari Kartini. Misalnya kalau tidak ada pun itu harus dimaklumi, kan tidak selamanya kita harus bisa menuntut seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dimungkinkan untuk melakukan atau merayakan Hari Kartini pada tanggal itu kan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah mensupport Hari Raya Kartini ya pernah dilakukan. Apalagi kita diliputi dengan suasana Idul Fitri. Iya. Hampir bersamaan. Ya. Kartini zaman now, zaman sekarang tentu berbeda dengan Kartini zaman dulu. Mengutip apa yang disampaikan Ibu tadi, menemukan Kartini zaman sekarang yang berkonde berkebaya rasanya sudah sangat susah ya Ibu ya. Tetapi makna spirit Kartini masih tetap ada sampai dengan sekarang, bahkan ke depan masih tetap ada. Spiritnya Ibu ya. Ibu melihat spirit Kartini di generasi sekarang, generasi milenial sekarang, apakah Ibu melihat spirit itu ada, atau apakah mereka juga Ibu melihat masih memaknai Hari Kartini itu penting untuk mereka? Misalnya harus dibekali di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan. Para guru sekolah-sekolah harus memberi semangat spirit kepada anak-anak generasi sekarang. Oh, ini loh spirit Kartini yang harus diwarisi. Tidak harus berkonde, berkebaya seperti yang disampaikan tadi, tetapi ini loh spirit yang harus tetap dilestarikan. Apa Ibu melihat spirit itu ada sampai dengan saat ini di generasi sekarang? Iya, artinya begini.
Saya itu kalau lihat generasi zaman sekarang ini, saya selalu bilang generasi gadget. Semuanya dipengaruhi oleh HP dan segala macamnya. Oleh karena itu untuk para guru yang ada di sekolah, baik dari SD hingga SMA, SMK dan semuanya, saya justru mengusulkan supaya spirit Kartini itu selalu hadir di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Tidak boleh kita tinggalkan kearifan lokal. Betul. Kearifan lokal. Sekarang ini Pak Ito, banyak gadis-gadis yang sudah tidak bisa lagi menenun. Nah, itu kan spirit Kartini juga itu. Bagaimana semangat kerjanya, semangat juangnya. Nah, ini yang kita sebut dengan kearifan lokal yang lambat laun bisa hilang dengan sendirinya karena tidak ada dipupuk di setiap jenjang pendidikan. Malahan saya menawarkan kalau boleh soal kearifan lokal ini diajarkan sudah mulai dari anak kelas 6 SD. Karena dengan demikian bisa juga dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga dengan demikian lokal ya. Iya, sehingga dengan demikian mengurangi jam untuk dia bermain gadget dan lain. Kan sekarang kan anak-anak menangis kan ibu-ibu kasih gadget kan HP kan. Ini kan sangat berpengaruh begitu. Cara tercepat bagi Cara ibu. tercepat tapi itu kan salah sebenarnya salah. Jadi tanamkanlah nilai-nilai yang lebih nilai-nilai lokal yang lebih menguatkan anak-anak kita, karena sekarang ini kan sangat vulgar. Ketika dia buka video ini semua akan diikuti dengan ini, dan ini kan mengikis budaya kita, mengikis segala macam yang ada dalam tataran kehidupan kita dan membuat anak untuk merasa bahwa di mana dia stres gadget tempatnya kayak gitu. Jadi spirit Kartini harus ditanamkan di setiap generasi penerus dengan menghidupkan kearifan lokal. Dan juga kalau boleh saya menyarankan guru BK itu mulai dari SD harus sudah ada bimbingan konseling untuk mengatakan kepada publik bahwa anak-anak butuh itu. Kan sekarang kan BK kan hanya sekitar setingkat SMP. SMA ya boleh dia menghimbau kalau boleh seperti itu. Dan tapi tidak semuanya begitu. Ada anak-anak yang sangat berprestasi di olahraga, di seni musik, kan ada banyak anak yang berprestasi dan sangat diharapkan teman-temannya bisa belajar. Prestasi itu bisa ditularkan ke teman-temannya lain ketika mereka mau menjadi anak yang menghargai setiap karya bangsa ini, termasuk karya Kartini. Setuju sekali Bu, spirit semangat kearifan lokal itu memang harus ditanamkan sejak dini. Karena apa? Karena itu yang membentengi setiap anak, setiap generasi supaya memiliki ketahanan mental yang cukup untuk melawan setiap pengaruh luar, dari luar yang gadget segala macam. Sehingga boleh berwawasan lokal, tetapi tetap harus bertindaknya juga lokal. Kearifan lokal berwawasan global tapi bisa juga bertindaknya lokal. Kearifan lokal harus tetap kita tanamkan, kita wariskan karena itulah yang membentengi kita dari nilai-nilai yang nilai-nilai. Dan juga kalau boleh pemerintah daerah harus bisa melahirkan sebuah perda tentang itu. Kalau dari provinsi kan pada saat saya Komisi 5 kan kita sudah melahirkan perda penyelenggaraan kebudayaan. Ada itu perda tentang itu ya. Sehingga itu harus bisa turunannya kan Juklak, Juknis atau SK Gubernur untuk bisa menjadi pedoman untuk itu dilakukan di tingkat di bawahnya kabupaten maupun kota. Bagaimana kita melestarikan budaya termasuk di dalamnya kearifan lokal yang tumbuh kembangnya sekarang seperti tidak terlalu ini lagi karena kita lebih konsen pada hal-hal yang bukan menjadi budaya kita begitu. Sehingga anak-anak saya pikir kearifan lokal harus menjadi sebuah strategi advokasi untuk membentengi seperti itu, membentengi setiap siswa ya, generasi itu kan penerus. Nilai Pancasilanya ada di situ. Ya, tentunya yang paling berperan di sini selain keluarga sebagai organisasi terkecil juga lembaga pendidikan sangat penting. Seperti disampaikan Ibu tadi, kalau di SD itu belum ada bimbingan konseling, saya kira setuju apa yang disampaikan tadi.
perlu diadakan sejak SD. SD. Tentu dengan porsi sesuai dengan tingkat umur ya. Diberi bimbingan konseling sejak kecil itu. Dan juga dulu kan ada kayak permainan kasti, permainan dulu itu kan banyak sekali olahraga yang membuat anak-anak betah di sekolah, dan itu kan olahraga dan itu menjadi support untuk mereka tidak mengingat yang lain-lain kan, sudah olahraga sudah capek pulang istirahat gitu. Olahraga banyak sekih di daerah kita ini untuk dan itu juga ada nilai tradisional, ada nilai luhur yang disampaikan di situ, misalnya nilai kerjasama di situ, menghargai teman, sesama, menerima kegagalan, itu ada nih pesan-pesan semua di situ. Nah, apakah itu sampai sekarang seperti apa kan kita tidak pernah meneliti kembali atau menghidupkan kembali olahraga kasti. Kita pesan ke pemerintah ya Bu ya. Iya. Biar ini diperhatikan kembali. Bukan semua diselesaikan di gadget semua. Iya. Kan, bisa merusak mental, bisa merusak artinya bahwa setiap pemimpin wilayah di setiap tingkatan harus bisa melihat seluruh kearifan lokal menjadi sebuah hal yang tidak boleh dimusnahkan, bukan dimusnahkan, tidak boleh dianggap sebelah mata kita. Tidak boleh dianggap sebagai ini tertinggal gitu. Tidak boleh. Tenun ikat, permainan bola kasti, permainan kami dulu tuh disebut dengan terima tuh, yang segi 4 batas-batas terus ini. Itu permainan tim gitu. Iya, terima itu kami pembahasan bilang. Tapi tim kan mainnya. Tim, jadi satu. Itu mengajarkan bagaimana untuk kita bekerja sama. Bekerja sama. Ada pesannya semua. Saling menghargai, menerima kekalahan, berjiwa besar untuk orang. Itu pesannya nilai itu dibanding kita main sendiri di game di dalam kamar. Itu tidak ada nilai yang kita dan terima. Itu membawa dampak buruk bagi kesehatan. Kita bersosialisasi dengan sesama, bermain secara tim, itu pesannya luar biasa. Setiap permainan tradisional punya pesan yang luar biasa. Pesan yang luar biasa. Tapi hari-hari ini kita harus akui jujur bahwa permainan itu kita sudah tinggalkan. Karena pengaruh dari gadget ini sudah sampai di pelosok-pelosok. Orang merasa bangga, merasa senang kalau sudah punya gadget, sudah bisa bermain game di gadget. Melihat dunia modern secara luas, padahalnya ada kearifan lokal yang perlu dihidupkan. Kalau kami di Kelurahan Webalun itu ada, itu tadi saya bilang terima, ada namanya Inggo, itu pakai bola. Saya pernah mengalami itu. Itu kan bagus sekali, dan mainnya tuh sore-sore, pulang malam sudah capek belajar istirahat, sudah lupa buang itu gadget. Setiap daerah punya ciri khas kearifan lokal yang harus kita hidupkan kembali. Harus belum 100% hilang. Masih ada generasi-generasi kita yang masih ingat itu. Saya kira sementara generasi sekarang yang usia sekolah dasar sekarang rupanya sudah mulai tertinggal itu permainan seperti itu. Misalnya kalau Timex punya cabang atau sampai di setiap kabupaten bisa menjadi menjadi pioner untuk jadi bikin perhatian kita bersama. Perlombaan, perlombaan antar SD, misal perlombaan kasti antar SD. Lah itu kan bagus, sehingga anak-anak, ternyata ada permainan kasti gitu. Sekarang ini kan perlombaan bola kaki, bola voli, kasti Ada lagi yang game-game yang berbasis internet itu kan sudah e-sport atau itu. Itu kan butuh gadget yang high class sehingga dia punya ini. Tapi kalau nanti kita coba lihat ya Bu ya. Dewan juga harus melihat itu siap. Mari kita support bersama. Kita support bersama untuk membangun sebuah perilaku yang baik bagi generasi penerus. Ini diskusi semangat spirit Kartini sudah sampai di tapi saya lihat ada kolerasinya. Ada nilai-nilainya di situ bahwa budaya-budaya karifan lokal itu perlu sekali untuk kita lestarikan karena kita bilang tadi, kita diskusi tadi bahwa hanya itu yang bisa membentengi, memberi kekuatan kepada generasi untuk bisa memfilter, mengikis atau mengatasi semua serangan-serangan dari luar yang bisa karena budaya kita. Bukan tapi kalau kita tidak membentengi anak-anak kita, siapa ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Setelah dari keluarga, lingkungan dan semua. Kembali ke Dewan, Ibu. Siap. Ibu An. Kaitan dengan anggaran sekarang, apakah masih pro gender postur anggaran kita sekarang? Jadi
13 anggota DPRD perempuan yang ada di lembaga legislatif Nusa Tenggara Timur, DPRD NTT, itu sudah melahirkan perda pengaruh utamaan gender. Di dalam satu pasal itu disebutkan, saya lupa pasal berapa, jika OPD yang tidak menerapkan anggarannya responsif gender, maka APBD di OPD akan dipotong 5%. Ada aturan? Ada perda PUG. 13 orang perempuan yang melahirkan. 13 orang perempuan. Sejak kapan itu perda? Tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu ya, ditetapkan tahun lalu. Kalau saya tidak salah ya. Ya, sudah ada itu. Jadi ada punishment untuk OPD yang tidak melakukan, tidak menerapkan anggaran responsif gender. Berapa persen itu? 5% anggarannya akan dipotong. Ukuran untuk responsif gendernya apa anggaran? Misalnya saya kasih contoh. Seperti tadi itu, ada misalnya kalau ke dinas PU, ya dia pembangunan toilet umum atau harus ya contohnya itu. Dan ada masih banyak lainnya. Contoh lagi misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama ini mungkin di dinas itu tidak ada ruang untuk ibu menyusui, harus ada anggaran untuk mensupport gitu. Ada ruangan khusus. Ya, ibu menyusui, tempat bermain anak misalnya, pegawai yang bersangkutan tidak ada yang menjaga anaknya. Dia bawa anaknya tapi dia ada ruangan khusus untuk bermain. Ya. Oh ternyata OPD ini ada anggaran tidak? Kalau tidak ada anggaran harus disupport. Kalau tidak maka potong 5% begitu. Ya, jadi setiap itu disebut dengan ruangan laktasi kalau tidak salah. Iya, betul. Sudah banyak OPD yang saya lihat. Iya. Banyak saya dinas PU ada, di pemberdayaan perempuan ada, saya belum Nakes Trans juga, dinas Dispora juga ada. Karena itu perintah aturan. Iya. Karena Perda PUG kan. Perda PUG di dalam pasal saya lupa tapi itu ada. Ada ya. Karena kami yang melahirkan. Iya, luar biasa. 13 orang perempuan di bawah luar biasa. Iya, di bawah koordinator Ibu Wakil Ketua, Ibu Ince, koordinatornya. Kita melahirkan Perda PUG. Ya. Luar biasa ini. Ya, ini kan membuktikan bahwa kami hadir untuk kepentingan banyak orang. Betul sekali. Ternyata perhatian pemerintah dan dewan ini juga besar sekali. Iya. Ada Perda itu, ada Perda perlindungan anak yang kita revisi dari Perda nomor berapa? Tahun 2012 Perda nomor 5 ya. Pokoknya ada revisi lah. Revisi ya. Perda perlindungan anak. Karena considerance di Perda lama sudah tidak relevan. Ini lagi tidak relevan lagi dengan ini. Jadi iya. Sedangkan Perda kan kalau di bawah 50% kan revisi. Kalau di atas 50% baru Perda baru. Perda baru ya. Nah, luar biasa Ibu ya. Ternyata melahirkan suatu legasi yang luar biasa untuk perempuan-perempuan di NTT terutama. Artinya kan kita kan tidak perlu bicara yang jor-joran begini, tapi kan ada nilai kerja yang kita hasilkan di lembaga yang terhormat ini untuk memberikan komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat bahwa kami ada untuk rakyat. Oke. Tidak di 5D datang dengar diam dan duit. Dapat duit ya. Oke Bu An, kita sudah di penghujung diskusi kita. Terakhir Ibu An memberikan statement kepada perempuan-perempuan NTT, memberi spirit kepada perempuan NTT untuk bangkit, untuk terus mewarisi spirit Kartini teristimewa dalam kaitan dengan politik. Kita tahun depan akan masuk pada tahun Pileg dan Pilkada. Pilkada. Ibu An memberi sedikit motivasi lah kepada perempuan NTT karena by data kita masih minim. Kita harus tahu kita masih minim karena data kami partai politik tertentu itu kesulitan untuk mendapatkan kader perempuan. Mungkin di partai-partai tertentu sudah cukup bahkan berkelebihan, tetapi di partai politik tertentu masih minim, masih kesulitan mendapatkan kader-kader perempuan. Ibu An memberi spirit lah sesuai dengan bidang yang Ibu An dulu saat ini. Silakan. Perempuan jangan takut berpolitik karena tidak ada demokrasi yang sejati tanpa keterwakilan perempuan. Luar biasa. Itu saja. Itu saja ya. Iya. Luar biasa Ibu An Colin, singkat, padat dan sangat jelas. Pesan ini sangat jelas bahwa tidak ada demokrasi yang sejati tanpa keterwakilan perempuan. Karena memang sejarah juga mencatat peran perempuan sejak dulu sampai sekarang selalu ada dalam politik. Iya. Ya, bahwa tidak aktif di depan layar tetapi paling tidak aktif di belakang layar mendukung sosok-sosok
pria, laki-laki yang Kan Pak itu suksesnya kan ada istri yang hebat. ya, artinya peran perempuan sangat strategis dan sekarang saatnya perempuan menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kelasnya bahwa perempuan juga bisa, bahwa perempuan bisa ada di posisi manapun, perempuan bisa memberi kontribusi apapun dalam pembangunan. Karena sejatinya perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Sama-sama memiliki peran, sama-sama memiliki kapasitas untuk menjadi yang terbaik. Jadi dengan semangat spirit Kartini, mari perempuan-perempuan NTT menunjukkan spirit, menunjukkan eksistensi bahwa Kartini zaman sekarang bisa memberi kontribusi maksimal untuk pembangunan, paling kurang dalam rumah sendiri, di lingkungan dan masyarakat NTT, bahkan di tingkat nasional. Demikian podcast kita hari ini dengan Ibu Ankolin. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lain. Demikian dan terima kasih.